Dewan Juri yang terhormat, saya Rahma Dinajah Alifi dari SMA Negeri 3 Jember. Hari ini saya berdiri sebagai tim oposisi atas mosi Dewan ini mendukung singularitas teknologi. Agar kita berada dalam pijakan yang sama, mari kita maknai apa itu singularitas teknologi. Singularitas teknologi adalah kondisi di mana kecerdasan buatan melampaui kecerdasan manusia dan memiliki potensi risiko serius terhadap hak asasi manusia serta kontrol demokrasi. Makna singularitas teknologi pada hal ini adalah AI, yaitu saya akan membatasi pembahasan mosi ini dalam kedatangan singularitas teknologi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia belum memiliki regulasi yang matang untuk mengendalikan AI. AI di Indonesia masih diatur secara terbatas melalui Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, di mana undang-undang ini hanya mengatur informan elektronik, bukan AI sebagai entitas. Yang kedua, kemudian UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 hanya berfokus pada data pribadi, tapi belum spesifik bagaimana undang-undang ini akan melindungi data pribadi warganya. Seperti yang kita ketahui bahwa AI sangat mudah sekali untuk membobol data pribadi seseorang. Ketika data pribadi seseorang ini telah terbobol, akan terganggu yang namanya pada argumen kedua, hilangnya akuntabilitas manusia. Singularitas teknologi berpotensi menghapus akuntabilitas manusia dalam pengambilan keputusan. AI hanya dapat mengambil keputusan secara otomatis tanpa ada subjek, bukan yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari adalah deepfake. Deepfake adalah salah satu teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk menciptakan video, gambar, atau audio palsu yang terlihat sangat realistis. Deepfake seringkali digunakan untuk menyebarkan hoax atau pornografi digital, tetapi sulit menentukan pelaku utamanya ketika dibuat oleh AI. Lalu yang ketiga, ini akan menjadi sebuah ancaman hak asasi manusia dan demokrasi. Saat ini, AI ditempatkan sebagai entitas dominan dalam pengambilan keputusan. Maka, nilai kemanusiaan, empati, dan pertimbangan moral kita bisa tergusur. Pasal 28E Undang-Undang 1945 yang mengatur kebebasan berpendapat manusia atas setiap warganya akan menjadi sebuah bias jika AI mengambil keputusan publik, sebab kebebasan itu bisa diredukasi atau dipublikasi menjadi sekedar output algoritma. Karena data yang ada pada AI sering menunjukkan bias, karena data AI tidaklah netral. Ini sesuai dengan penelitian Cambridge mengenai AI dan society. Jika kita mendukung singularitas teknologi, kita memberikan ruang bagi algoritma untuk menggantikan prinsip keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, konsekuensi terbaiknya jika singularitas teknologi ini ditolak adalah manusia bisa berkembang berdasarkan dengan memegang kendali, dan hukum yang ada di Indonesia akan berkembang dengan matang. Lalu, AI akan berkembang sesuai nilai Pancasila. Konsekuensi terburuknya jika singularitas teknologi ini didukung adalah kita akan kehilangan akuntabilitas, akan terjadi pelanggaran HAM, dan masa depan demokrasi berada pada mesin yang tidak bisa kita tuntut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, singularitas teknologi akan membawa suatu efisiensi dan objektivitas. Namun, efisiensi tanpa pengawasan hanyalah bias atas demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Saya sebagai tim kontra menolak dengan tegas singularitas teknologi demi menjaga demokrasi bangsa dan hak asasi manusia. Bangga menjadi tim kontra.